orang tua kami serta seluruh siranya masyarakat suku kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan nikmat yang berikan kepada kita. Ya alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk mengawali pagi kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan bantuan daripada Allah, kita tidak mungkin bisa untuk melakukan ketaatan. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Rasulullah dan beliau wasiatkan kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Faqul fi duburi kulli shalah. Katakanlah, ucapkanlah, berdoalah setiap setelah salat. Allahumma ba'idni, ya Allah bantu saya, bantu tolong, ba'idni ala dzikri, tolong untuk apa? Untuk bisa mengingatmu, wa syukri, untuk bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan untuk bisa beribadah dengan sebaik mungkin kepadamu. Ini wasiat Rasulullah kepada yang dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Kalau bukan bantuan daripada Allah, mungkin kita tidak bisa. Bahkan untuk membuka mata saja kita tidak mampu. Maka patut kita syukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita, khususnya di awal pagi. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehadiran beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran beliau ke atas muka bumi ini sebagai uswatun hasanah betul-betul membuka pintu-pintu kegelapan. Maka mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau menjadikan kita umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang rahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah mengumpulkan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar Al-Quran, untuk sama-sama kita membersamai Al-Quran, dan tentunya kita berharap kelak di akhirat Al-Quran yang akan membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Karena memang di akhirat nanti hubungan seseorang dengan Al-Quran ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Quran tersebut akan menjadi hujjatul lana, akan menjadi penolong, akan menjadi pembela, akan betul-betul membela orang-orang yang senantiasa membersamainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, innas siyama wal Quran, sesungguhnya puasa dan Al-Quran yashfa'an lil 'abdi, akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba, ya, siam, puasa dan Al-Quran. Dan yang kedua, yaitu ada orang-orang yang menjadi hujjatun 'alaika. Rupanya Al-Quran ini bukan membelanya, tapi Al-Quran ini malah menariknya masuk ke dalam neraka. Ini di hujjatun 'alaika. Dia akan bersaksi di hadapan Allah, dia akan betul-betul mengatakan di hadapan Allah tentang buruknya muamalah orang tersebut dengan Al-Quran. Maka yang Allah Rasulullah pernah menyebutkan, yaitu apa? Rubba qari'il Quran wal Quran ja'an. Berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, rupanya Al-Quran bukan memberikan pembelaan, tapi bahkan melaknat orang tersebut. Baca Al-Quran, tapi orang tersebut dilaknat oleh Al-Quran. Siapa mereka? Itu disebutkan, yaitu mereka yang membaca Al-Quran yang hanya sampai tenggorokannya saja. Mana sampai tenggorokannya itu tidak sampai menembus ke dalam hatinya. Hatinya tidak terpengaruh oleh bacaan Al-Qurannya, akhlaknya tidak terpengaruh oleh bacaannya, perkara syariat tidak terpengaruh daripada dirinya dengan bacaan Al-Qurannya. Seharusnya dengan banyak membaca Al-Quran, hatinya tersentuh. Dengan banyak membaca Al-Quran, akhlaknya berubah. Dengan banyak membaca Al-Quran, lebih taat dan patuh daripada perintah-perintah yang Allah berikan kepadanya. Tapi enggak, dia baca Al-Quran, tapi akhlaknya menentang Al-Quran. Dia baca Al-Quran, tapi perangainya, kesehariannya menentang hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya akan dibela oleh Al-Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ayat 110 daripada surah Al-Baqarah. Setelah pada sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat permusuhan orang-orang Yahudi kepada orang-orang muslimin, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, dan kepada kita kaum muslimin. Jadi masih cerita tentang orang-orang Yahudi. Wa katsirun min ahli kitab la yaquulu min ba'di imanihim kuffara. Jadi betul-betul ahli kitab, Nasrani atau Yahudi, tapi puncaknya adalah orang-orang Yahudi. Mereka betul-betul ingin mengembalikan orang-orang kepada apa? Kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada orang yang beriman kepada Allah. Mereka betul-betul ingin mengembalikan setiap manusia dalam kekafiran. Kenapa? Hasadan min anfusihim. Karena hasad mereka. Jadi kita sudah sebutkan, hasad ini penyakit yang betul-betul buat orang menderita. Di dunia terkadang, di akhirat terkadang. Orang hasad tidak bisa menikmati nikmat yang dia punya, dan orang hasad tidak bisa melihat orang lain dapat nikmat. Di dunia susah, di akhirat lebih susah. Mana nggak susah di dunia? Orang yang dapat nikmat banyak betul. Orang yang diberikan karunia oleh Allah itu banyak sekali. Tapi apa yang terjadi kepada orang hasad? Dia betul-betul sakit gara-gara orang dapat nikmat. Dan yang kedua, dia pun tidak bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ini di dunia, belum lagi di akhirat. Maka yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi, kenapa mereka berusaha habis-habisan untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman kepada Allah dari keimanannya? Hasadan min indi anfusihim, gara-gara hasad mereka yang ada pada diri mereka. Dan hasad ini Allah betul-betul muhlikat, kalau disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, betul-betul penyakit yang dapat membinasakan seseorang. Dia belum mati, tapi hakikatnya dia sudah mati. Ini hasad. Hasadan dengan dialami min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah Allah buka secara jelas tentang kebenaran, mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Kemudian yang rahmat Allah, kita masuk ke dalam ayat yang baru. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa la tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Allah perintahkan kita untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan terbaik yang bisa kita dapatkan daripada semua perkara-perkara yang ada di atas dunia ini, yaitu dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Orang kita tidak bisa tahan supaya orang tidak hasadnya kita tidak bisa, karena itu penyakit pribadi. Sama seperti kita tidak bisa tahan mulut orang lain, yang bisa kita tahan adalah diri kita sendiri. Maka supaya cara yang paling ampuh untuk menahan tersebut, yaitu bagaimana? Yaitu dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan cara terbaik memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita disuruh minta pertolongan kepada Allah. Tidak bisa kita hilangkan hasad daripada orang kecuali dengan pertolongan Allah. Caranya bagaimana? Buat hubungan baik antara kita dengan Allah dengan salat. Maka rahmat Allah bagi Rasulullah itu, masya Allah, ini orang yang paling berat dihasati oleh orang-orang Yahudi. Rasulullah kenapa? Karena diberikan kenabian bukan dari golongan mereka, diberikan kenabian kepada baginda Rasulullah. Maka mereka hasad betul kepada Rasulullah sampai menyihir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Disebutkan oleh Sayyidina Bilal, karena idza hadzara amrun ba'da rabbil salat. Rasulullah
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Dan jemaah rahmati Allah, perbedaan utama antara orang beriman dan orang kafir pada salat. Pada salat, Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau ditusuk, ketika beliau menjadi imam salat subuh, Masya Allah, di sana dulu gak ada lampu, gak ada apa-apa, betul-betul gelap ketika melaksanakan sholat. Apa yang terjadi? Beliau didatangi oleh seorang yang betul-betul hasad, datang lalu menusuk Sayyidina Umar dengan beberapa kali tusukan. Ketika beliau jadi imam, orang kata Sayyidina Umar sudah kena tusuk. Orang tersebut lari ke belakang sambil lari ke belakang dengan menusuk beberapa orang sahabat. Jadi ada beberapa orang sahabat yang meninggal ketika itu, dan termasuk Sayyidina Umar. Lagi sholat digantikan beliau oleh sahabat yang lain. Ketika beliau banyak bercucuran darah, kemudian beliau pingsan. Pertama kali kalimat yang keluar daripada beliau ketika sadar, as-salat nas, apakah orang-orang sudah sholat? Itu yang pertama kali ditanya. Maka jemaah rahmati Allah, selama orang masih ada melaksanakan sholat, maka dia dianggap sebagai orang baik. Dianggap sebagai orang baik. Maka disebutkan kalau ada pemimpin, Rasulullah menyebutkan yaitu khairul a'imatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, alladzina sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kalian mendoakannya, dia mendoakan kalian, yang kalian menyayanginya dan dia menyayangi kalian. Tusalluna alaihi wa yusalluna alaihi, kemudian wa tuhibbunahu wa yuhibbunahu. Itu sebaik-baik pemimpin. Kita doakan dia kebaikan, dia doakan rakyatnya baik. Kita cinta dia, dia pun cinta rakyatnya. Ini sebaik-baik pemimpin. Seburuk-buruk pemimpin, wasyararu a'imatikum, kata Rasulullah, seburuk-buruk imam pemimpin kalian, tal'annahu wa yal'anahu, kalian laknat dia, supaya dia balas balik laknat kalian. Wa tughribunahu wa yughribunahu, kalian benci kepada dia, dia pun benci kepada kalian. Sahabat tanya ketika itu, kalau kami dapat pemimpin seperti itu, boleh tak kami habis-habisan untuk menjatuhkannya? Apa kata Rasulullah? Ma'aqama fikum as-salat, ma'aqama fikum as-salat, ma'aqama fikum as-salat. Selama dia masih sholat, menegakkan sholat, sabar. Maka jemaah rahmati Allah, perkara sholat ini perkara penting. Maka kita harus husnullah kepada orang yang beriman, apalagi orang beriman itu menegakkan sholat. Maka husnullah, sebagaimana kita pernah cerita dulu, ada seorang sahabat Rasulullah bernama Tolha, kayanya luar biasa di mana. Ketika dia kaya, semua orang mendatanginya, semua orang datang. Memang sifat umumnya manusia. In qalla mali fala khilun yusahibuni, wa in zada mali faqulna kullani. Ketika kita tak punya harta, fala khilun, maka kita tak punya kawan. Gak ada yang datang ke kita, gak ada yang berkawan sama kita ketika kita tak punya harta. Wa in zada mali, dan apabila harta saya banyak, faqulna kullani, semua orang mengaku kawan saya. Itu kalau banyak harta. Ini Tolha, ketika lagi banyak harta, apa yang terjadi? Kawan-kawan semua datang. Ada yang tak bantuan, ada yang ingin dekat, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Ini husnullah sahabat. Ketika dia jatuh miskin, bangkrut, tidak ada satupun orang yang mendatanginya. Sampai istrinya sendiri ngomong kepada Tolha. Istrinya sendiri ngomong, lihat kawan-kawan dia. Waktu banyak duit semua datang, semua ingin cari muka, semua datang. Tapi sekarang kita jatuh miskin, bangkrut, apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang datang. Apa kata Tolha? Beliau ini Masya Allah husnuzan kepada orang-orang yang beriman. Beliau memberitahukan kepada istrinya, mereka sahabat yang paling paham keadaan saya, mereka yang paling mengerti keadaan saya. Ketika saya lagi banyak harta, mereka bantu
husnuzonnya. Kalau kita nggak kita blacklist di data, sekarang jatuh miskin nggak datang lagi lah, ada tanda, kita tanda sekali. Makanya masyarakat Allah ini mendirikan sholat itu merupakan tanda orang yang beriman. Selama dia mendirikan sholat, maka dia merupakan orang baik. Husnuzon. Wah, zakat. Kita disuruh untuk menunaikan zakat. Kenapa disuruh menunaikan zakat? Inilah cara untuk menghilangkan kedengkian, berbagi dengan apa yang kita punya. Berbagi. Kadang-kadang orang dengki kepada kita karena nikmat yang kita punya. Kadang-kadang tak bisa dirasakan oleh orang sakit. Kita beli mobil baru, tetangga cuma tengok-tengok yakin. Cobalah ajak jalan tetangga dengan mobil baru tersebut. Misalnya ada anak yang yuk naik, itu Masya Allah. Mungkin apa-apa yang ada dalam dirinya daripada keburukan hilang luntur. Gara-gara apa? Gara-gara kita ajak. Kita sudah pernah cerita ada keluarga itu yang betul-betul berat permusuhan saudara kandung. Dia punya kebun, punya sumur, yang sumurnya itu merupakan sumber air daripada kebun tersebut. Apa yang didapati? Didapati sumurnya penuh kotoran. Dibersihkan, disuruh bersihkan kepada anaknya, bersihkan. Anaknya bersihkan, dialiri lagi kebunnya. Keesokan harinya penuh lagi dengan kotoran. Disuruh bersihkan lagi sama ayahnya, dibersihkan, dialiri. Besoknya penuh lagi dengan kotoran. Akhirnya ayahnya suruh jaga malam, cek siapa yang bawa kotoran. Maka ketika anaknya jaga malam, dia rupanya datang seseorang sosok yang ketika dilihat dari dekat terkejut anaknya. Pamannya sendiri, saudara kandung ayahnya yang mengambil kotoran buang ke dalam sumber air. Terkejut anaknya. Pamannya datang ke tempat ayahnya, kasih tahu yang buang kotoran pamannya. Apa yang dilakukan ayahnya? Dikumpulkan keluarganya, kita keluar sekarang. Keluar kembali belanja barang-barang, belanja makanan, udah semuanya belanja banyak-banyak. Kemudian diajak semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya diajak, yuk kita pergi. Kita pergi ke rumah paman. Ketika pergi ke rumah paman, pamannya datang. Ketika diketok pintu, pamannya buka pintu, pamannya terkejut melihat saudara kandungnya yang dia hari di luar kotoran. Apa yang dilakukan oleh yang punya kebun ini? Dipeluk saudara kandungnya, minta maaf tak pernah kunjung dan lama tak kunjung. Oh, ini ada hadiah, ada makanan, yuk kita ramai makan sama-sama. Kemudian dikasih semuanya, lama dihabiskan waktu bersama, udah pulang. Apa yang terjadi di rahmat Allah? Itu sumur belum dibersihkan. Besok paginya ketika anaknya pergi ke kebun, didapati sumurnya sudah bersih. Itu gara-gara apa? Karena nikmat yang kita punya, kita akan berbagi. Rupanya itulah yang menyebabkan benih-benih hasad itu timbul. Benih hasad itu, maka disuruh zakat ini salah satunya itu apa? Untuk menghilangkan jarak atau kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang fakir. Makanya disebutkan oleh para ulama, kalau ada orang miskin di satu daerah, maka yakinlah di situ ada orang kaya yang tidak menunaikan kewajiban hartanya. Makanya masyarakat Allah, wahai zakat, berikan zakat, berikan zakat. 2,5% daripada harta yang sudah cukup nisabnya. Kalau semua orang betul-betul menunaikan zakat tersebut, itu cukup untuk memberdayakan orang-orang. Karena zakat di sini untuk melakukan golongan itu saja. Maka kalau betul-betul, maka tidak ada orang fakir, tidak ada orang fakir. Kalau orang punya berapa miliar dia punya 2,5%, itu cukup untuk memberdayakan orang-orang fakir. Ini wahai zakat. Kemudian Allah ingatkan kita supaya kita ingat mengeluarkan zakat. Kita ingat berbuat baik. Apa kata Allah? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa-apa yang kalian tuqaddim, yang kalian keluarkan, yang kalian lakukan min khairin daripada kebaikan, tajiduhu indallah,
kalian akan dapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jenis kebaikan yang kalian lakukan, itu betul-betul Allah siapkan ganjarannya di sisi Allah. Gak mungkin Allah menyia-nyiakan amalan yang kita lakukan daripada kebaikan. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat dari apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita buat baik, tidak ada orang yang lihat. Kita udah usaha, tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang baik. Kita buat apapun daripada kebaikan-kebaikan, kadang-kadang kita protes. Ini saya udah kayak gini, orang kayak gini udah saya tidak mau lagi saya buat baik. Jemaah dalam hati Allah, ingat yang memberikan ganjaran kepada kita bukan orang tersebut. Yang memberikan ganjaran kepada kita adalah Allah. Kalau kita gantungkan harapan kita kepada manusia, siap-siap kecewa, pasti kecewa dan gak nikmat. Kalau kita gantungkan harapan kita kepada orang-orang, maka bagaimana? Ikhlas kepada Allah. Ikhlas ketika melakukan amalan, betul-betul berharap kepada Allah. Contoh kecil misalnya, ingin pulang kampung atau ingin balik dan mau mobil sendiri, rupanya ada yang ikut nebeng, ada yang ikut mobil kita. Siapa? Tak saudara kandung, kasih apa? Bensin sudah punya kita, kemudian mobil juga punya kita lapar, mau makan. Itu kita kadang-kadang kasih dulu, dia tahu tak ya bayar, tahu tak dia, tahu tak dia. Kalau kita harap kepada dia selama perjalanan tersiksa. Kalau kita harap kepada dia, jadi dia tahu bayar tak ya, tahu bayar tak ya, masih bayar sudah. Itu selama perjalanan tersiksa. Padahal kita lapar. Gara-gara itu kita tak mau berhenti. Kenapa? Ada satu orang yang ada di dalam mobil kita. Gara-gara satu orang, satu keluarga susah. Dalam perjalanan yang seharusnya betul-betul nikmat tenang, gara-gara harapan kita kepada satu orang tersebut menyiksa kita. Padahal kalau kita makan banyak lebihnya cuma satu orang. Coba dalam pikiran kita ini yang di mobil saya takut semuanya. Satu orang yang nebeng itu betul kita makan enak, tidak pun terasa nikmat. Kemudian apa? Kalau seandainya tiba-tiba dia kasih nyampe minyak itu betul-betul luar kita senang. Tapi kalau kita tanpa harap kepada manusia, kecewa. Kalau saya jauh-jauhlah, yang pernah kita cerita juga tentang buat syukuran pesta anak. Kita berhasil membesarkan anak, udah kita didik, udah besar, bisa kita nikahkan. Buat pesta, kita undang orang-orang usaha dengan target balik modal. Taruh cewek sini sana, taruh cewek sana, semua kita tahu. Ini bapak ini sudah saya undang, bapak ini sudah saya undang, ini insya Allah balik modal. Nah, habis pesta itu, cewek amankan. Itu kalau kita berharap kepada cewek tadi, bukan apa yang terjadi, rugi lagi. Padahal dia kawin anak, syukuran dia berbagi. Tapi kalau berharap kepada di kota itu, rugi kita kawin anak, rugi. Kenapa rugi? Tidak boleh modal. Tapi kalau dia betul harapnya kepada Allah, cewek itu dia tahu bukan untuk berharap, tapi untuk memudahkan orang yang mungkin ketika cari-cari ini kemana, daripada banyak-banyak tanya kita selalu ditanya, kita tahu lah sih. Itu kalau kita betul-betul harapnya hanya kepada Allah, saya senang saya berhasil menikahkan anak sampai besar ini, senang saya. Itu betul-betul senangnya bertambah lagi. Kenapa? Rupanya ketika dibuka jalan ini, kok banyak kali. Walaupun tidak menutup pengeluaran yang dia keluarkan, tapi ketika melihat ada orang yang menyumbang, itu bertambah senang daripada kesenangan-kesenangan yang ada. Maka yang berhati Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Apapun
yang telah kalian lakukan daripada kebaikan, ingat kebaikan itu tidak akan lenyap. Kebaikan itu tetap ada di sisi Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan mana usamma yu'adil min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba yang dikeluarkan untuk sedekah. Nah, uniknya di dalam kitab Dalilul Faqih di syarah hadis tersebut, kok bisa tak berkurang harta seseorang yang dikeluarkan untuk sedekah? Kalau logika matematik kita ada duit, kita keluarkan, dia berkurang ketika berkurang ketika. Kok bisa Rasulullah mengatakan tidak berkurang? Jangan berhati Allah. Ibarat kita punya dua tabungan, satu tabungan di bank A, satu tabungan di bank B, dua-dua atas nama kita. Kalau kita pindahkan uang yang ada di tabungan A ke tabungan B yang juga atas nama kita, kira-kira berkurang nggak duit kita? Jadi bank A ini duit kita juga atas nama kita, saldonya 1 juta. Di bank B ini tabungan kita juga saldonya 1 juta. Kita transfer 500.000 dari bank A ini ke bank B. Di sini berkurang 500.000, di sini bertambah ada 1,5 juta. Dua-duanya punya siapa? Punya kita. Maka tak berkurang. Ibarat kita pindahin duit yang ada di lemari ke dalam dompet, dua-dua punya kita. Maka hakikatnya ketika kita bersedekah, kita berbuat baik kepada orang lain dengan apa yang kita punya, dan mengurangi sedikit pun kepunyaan kita. Kenapa? Kita punya rumah satu di dunia, punya rumah di akhirat. Rumah di dunia, rumah sewa. Rumah di akhirat, rumah yang betul-betul milik kita. Rumah sewa ini ketentuannya kapan pun bisa diambil. Dan kalau saatnya diambil, kita tak bisa angkut barang yang ada dalam rumah tersebut. Peraturannya seperti ini. Kalau di dalam rumah sewa ini, kalau habis jatahnya, tidak pernah dikasih tahu kapan si pemilik ini ingin mengambil rumahnya. Kalau ingin diambil, maka apa yang ada dalam rumah tersebut tidak bisa diambil. Kita tahu di sementara, tiba-tiba kita banyak betul berangkat di rumah sementara ini, belum sempat kita transfer ke rumah kita, belum sempat kita pindahkan ke rumah kita, tiba-tiba datang yang punya hari 3 jam. Makanya disebutkan Rabbi laulah akhirni ila ajalin qarib, tunda sebentar aja sudah. Untuk apa sudah? Untuk bersedekah, dikeluarkan semua hartanya di rumah tadi untuk dipindah ke rumah aslinya. Jadi makanya disebutkan apa yang kita lakukan daripada kebaikan itu betul-betul akan kalian dapati, akan kalian lihat ganjarannya. Kemudian ditutup innallaha bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat dari apa yang kalian lakukan. Gak usah khawatir, orang kalian kita gak usah khawatir. Nah, makanya jangan rahmati Allah, di antara amalan yang tak pernah dilakukan oleh orang munafik yaitu apa? Sholat tahajud. Bukan sholat tahajud jamaah rame-rame, sholat tahajud sendiri. Itu amalan tak mungkin dilakukan oleh orang munafik. Karena orang munafik sholat yura'u dan nas, mereka dia. Kalau ada yang lihat baru. Makanya sholat tahajud sendiri itu tak pernah dilakukan oleh orang munafik. Kemudian apa lagi? Menangis dalam keadaan sendiri karena takut kepada Allah, itu tak pernah dilakukan oleh orang munafik. Makanya salah satu orang yang mendapatkan naungan di akhirat nanti yaitu siapa? Rajulun dzakara ta'ala khaliyan, seorang laki-laki yang dekat kepada Allah dalam keadaan sendiri. Fafadat ainaha, kemudian berlinang air matanya. Nah, ini orang itu dapat naungan daripada Allah. Kenapa? Gak mungkin dia melakukan riya. Kenapa? Tidak ada riya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nangis di depan orang umum, itu ada yang ikhlas, ada yang ikhlas. Kalau kita sholat di depan orang umum, macam-macam ya. Tapi kalau dalam keadaan sendiri bisa menangis,
patuh kepada Allah. Nah, ini baru orang-orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rahmatullah, dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat, dan apa-apa yang kita lakukan daripada kebaikan, ingat Allah gak lalai. Walaupun orang gak pernah melihat kita, Allah Maha melihat, dan yang memberikan ganjaran kepada kita adalah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa main. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sama-sama. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, wa aqi, jangan wa aqi atau wa aqui. Ya, dia tetap tebal tapi enggak berlebihan. Ya, wa aqimu, wa aqimu. Ini huruf qaf. Wa punya hak, a punya hak, qaf juga punya hak. Jadi jangan hak daripada setiap huruf-huruf ini kita curi. Bagaimana cara mencurinya? Yaitu dengan mempersingkat durasi waktunya. Contoh biasanya di kalimat wa amma atau falamma. Contoh, kalau kita baca wa amma, tapi ada yang baca wa amma wa qala wa qala. Di sini juga wa aqimus, semuanya punya haknya masing-masing. Dan di huruf shad, ini huruf istiqlal, dan letaknya itu sama seperti huruf sin dan huruf zai. Ujung lidah, di mana letak ujung lidahnya? Yaitu dengan dinding gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah, itu pas di belakang gigi seri tersebut ujung lidah daripada huruf shad. Ya, huruf shad pangkal lidahnya agak sedikit naik. Dan huruf shad tidak dengan bantuan dua bibir. Jadi banyak kita lihat ketika baca huruf shad, dimonyongkan bibirnya, enggak, ya. Huruf yang berhubungan dengan bibir cuma satu, waw saja. Atau huruf yang lain ketika harokatnya dhammah. Tapi selama huruf yang lain selain waw bukan harokat dhammah, maka enggak pakai bantuan bibir, enggak monyong bibirnya. Jadi enggak so. Tapi bagaimana? So, si, su, ketika dhammahnya monyong. Nah, ini huruf shad, ya. Wa aqimus so, si, su. Ini huruf so. Kemudian wa atuz, huruf zai. Apalagi huruf ini sukun, ada tasdidnya, ada dua huruf zai. Huruf sifat shafirnya betul-betul nampak. Ini mirip seperti huruf Z kita. Wa atuz, tuz, z. Ada seperti suara lebah ini, ya. Z. Wa atuz zakah, dan suaranya mengalir. Jangan tertahan, jangan dibaca wa atud zakah, tut zakah, enggak, tuzza. Dia mengalir suaranya, ya. Sekali lagi, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sama-sama. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini nampakkan hanya kalau ta marbutah, kalau dia wakaf berubah jadi ha. Jadi bacanya mana? Zakah. Ada huruf ha-nya. Nampak? Jangan zakah. Enggak nampak. Ada saya baca ha-nya tapi enggak nampak tadi. Jadi ha-nya nampakkan tapi tidak berlebihan. Zakah.
Kemudian selanjutnya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Sama-sama. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Perhatikan di kalimat li bukan li anfu, ya, bukan anfu, tapi anfu. Ini ikhfa, ya. Li anfusikum, sama-sama. Li anfusikum min khairin, jangan min khairin, khair enggak, khoi, kho tebal, ya. Min khairin tajidu, sama-sama. Min khairin tajidu, ya. Min khairin, nunnya jangan memantul, jangan min khairin, jangan min khair, tapi min kho, jangan min kho, ya. Tajiduhu indallah, sama-sama. Indallah. Sekali lagi. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, sama-sama. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Bu di sini harus dibaca, ya. Jangan terbacanya tajidu'in, enggak, tajiduhu, terbaca hanya, ya. Terakhir, innallaha bima ta'maluna basir, sama-sama. Innallaha bima ta'maluna basir. Perhatikan, nallah, bukan nallah, jangan innallah, inna, nallah, nanya tipis, Allahnya tebal. Kemudian perhatikan di kalimat ta, jangan dibaca ta, enggak, la, bukan ta, lamuna, ta langsung masuk hidung, enggak. Ta, bukan ta, jangan masuk hidung. Ini ta bukan huruf khaisyu, huruf i juga bukan huruf khaisyu, ya. Basir biasanya di sini kesalahannya di mana? Di huruf ba. Karena huruf sad tebal, banyak ikut tebal, terbaca basir, enggak, ba. Basir, dan romnya dibaca tipis, jangan basir. Nah, itu salah. Basir dibaca tipis. Baik, teman-teman, hari ini satu ayat. Silakan lanjutkan. Bang Muhammad, silakan baca.